Hai teman-teman, beberapa hari lalu aku tuh sempat lihat postnya Mbak Putri Surya, ada pick reading gitu, dan aku dapat kartunya tuh unconditional love. Terus tiba-tiba aku nulis di komentar, sedang diingatkan, orang bisa memilih dengan sadar untuk bertindak dari ketidaksadarannya. Sederhana sih sebenarnya, tapi ya kayaknya agak dalam juga gitu ya. Dan aku ngerasa mungkin ada beberapa teman-teman yang baca juga gitu ya dan mungkin kepikiran, maksudnya apa ya gitu, tapi belum sempat nanya langsung ke aku. Jadi ya aku rasa sekalian aja gitu aku sampaikan di sini. Seperti biasa aku hanya share yang bunyi aja, bukan mau mengajari apapun, hanya untuk memberi ya bisa dibilang konteks gitu ya. Dan apa yang akan aku share ini bukan untuk menyalahkan ya teman-teman. Justru mudah-mudahan dari sini kita bisa sama-sama melihat dengan jernih gitu ya, melihat seapa adanya dari kedua sisi. Dan ini bisa nyambung juga ke video sebelumnya teman-teman terkait pelajaran dalam soul contract. Jadi apa sih maksud dari kalimatku itu? Sederhananya gini, teman-teman. Kadang seseorang itu benar-benar merasa mereka sedang mengambil keputusan yang tepat atau melakukan hal yang logis yang masuk akal, atau bersikap dengan cara yang menurut mereka itu dewasa. Tapi mereka nggak sadar dari mana itu sebenarnya muncul. Mereka nggak sadar bahwa tindakan itu datangnya dari misalnya ketakutan, luka lama, pola bertahan hidup, rasa nggak aman, ego yang lagi nggak stabil, conditioning masa kecil gitu ya, dan atau identitas lama yang belum dilepas. Jadi di level tindakan, mereka sadar, tapi di level akar energinya, mereka nggak sadar. Dan tanpa sengaja, itu bisa aja menyakiti orang lain, termasuk kita, teman-teman. Dan ini bukan karena mereka jahat, bukan juga karena mereka nggak peduli, tapi karena kapasitas kesadaran mereka saat itu ya segitu. Dan ini ada hubungannya juga dengan soul contract, teman-teman. Di video sebelumnya aku kan sempat bahas ya tentang dinamika soul contract. Dan dalam banyak kasus, ketidaksadaran itu muncul sebagai bagian dari pelajaran yang perlu diselesaikan, pola yang perlu diperlihatkan, atau peran yang memang harus runtuh pada waktunya. Kadang-kadang seseorang itu bisa bertindak impulsif atau mengambil keputusan yang kelihatannya nggak masuk akal atau lainnya. Dan energetically itu memang mendorong penyelesaian pelajaran intinya. Tapi ada juga momen di mana ketidaksadaran itu muncul setelah kontraknya selesai. Nah ini biasanya terasa seperti energi sisa, teman-teman. Kayak kipas angin yang baru dimatiin tapi masih muter dengan pelan. Udah nggak relevan tapi masih berputar halus. Nah ini yang aku sebut residu di video terakhir itu. Tapi kita perlu fair juga ya, teman-teman. Kalau kita cuma bahas orang lain, kita jadi nggak lengkap. Karena kita pun pernah, bahkan mungkin sering, bertindak dari ketidaksadaran kita sendiri. Aku rasa kita semua pernah ya ada masanya kita overreact, kita menjauh karena takut, memaksakan diri, kita memilih diam supaya aman, mengambil keputusan cepat karena cemas misalnya gitu ya. Atau menyakiti orang lain tanpa niat ke sana. Dan sama seperti mereka, teman-teman, itu bukan karena kita buruk, tapi karena kapasitas kita pada saat itu memang cuma segitu. Akan selalu ada fase di hidup kita di mana kita merasa sadar, tapi sumber tindakan kita itu berasal dari bagian diri yang belum sepenuhnya terlihat. Dan itu bukan dosa, teman-teman. Aku rasa ya it's a part of being human aja gitu ya. Mungkin pertanyaannya sekarang adalah, terus gimana cara nyikapinnya? Karena kartu yang aku dapat waktu itu adalah unconditional love. Aku rasa ini konteks yang pas juga ya, teman-teman. Unconditional love itu bukan berarti unconditional access, bukan unconditional tolerance, dan bukan membiarkan orang lain menyakiti kita berkali-kali. Justru unconditional love yang dewasa itu punya empati, artinya aku tahu kamu beroperasi dari luka, punya batasan, tapi luka itu bukan alasan untuk menyakiti aku, punya clarity,
Aku bisa memahami tanpa harus menerima perlakuan itu. Dan juga punya kedaulatan, teman-teman, di mana aku memilih diriku. Itu bukan keras, teman-teman. Itu dewasa. Dan melihat ketidaksadaran diri kita sendiri, itu juga penting banget loh, teman-teman. Ini bukan untuk menyalahkan diri, tapi untuk membuka ruang kesadaran baru. Pada akhirnya, saat seseorang sadar, tapi tindakannya berasal dari ketidaksadaran, itu bukan akhir dari segalanya. Itu undangan, teman-teman. Undangan untuk memahami tanpa tenggelam, mencintai tanpa kehilangan diri, membuka mata tanpa mengeras, dan juga undangan untuk bertumbuh. Bahkan kalau jalannya akhirnya berpisah. Dan kalau kita bisa melihat bahwa diri kita pun punya sisi itu, hati kita akan jadi lebih lembut, teman-teman. Lembut tapi tetap kuat. Bukan naif, bukan keras, tapi matang. Semoga berkenan, semoga bermanfaat. Terima kasih, teman-teman.